Sebagai guru, saya sangat percaya dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa anak bukan hanya sosok yang diajari semata, namun jiwanya perlu dituntun agar ia tumbuh secara utuh. Saya Vina Ulinuha Arifin Febrianti, guru SD Negeri 4 Kalikarung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, akan membagikan momen keseharian saya menuju ke sekolah dan juga praktik baik pembelajaran mendalam dengan judul Pelita Malam, yakni pemanfaatan limbah bunga pinus untuk produk ramah lingkungan melalui pembelajaran mendalam. Adapun tujuan dari praktik baik ini yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman terhadap pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Dua, membuat produk sebagai upaya untuk pelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman yang bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran untuk mewujudkan dimensi profil lulusan yang baik. Secara geografis, SD Negeri 4 Kalikarung terletak di Dusun Pucung Roto, Desa Kalikarung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jarak sekolah dengan pusat Kabupaten Wonosobo adalah 26,4 km dengan waktu tempuh 45 menit. Sedangkan jarak sekolah dengan rumah saya sekitar 12,6 km dengan waktu tempuh sekitar 29 menit. Sekolah ini terletak di antara hamparan hutan pinus yang sangat luas. Sampai saat ini, kekayaan alam hutan pinus masih dimanfaatkan sebatas pengambilan getah dan kayunya saja. Padahal saat perjalanan menuju ke sekolah, banyak saya temui bunga pinus yang berserakan di jalan. Tidak ada transportasi umum yang melewati jalan utama karena sebagian besar jalannya rusak dan berbatu. Jika musim penghujan tiba, jalannya pun sangat licin karena bercampur dengan lumpur. Saya pernah nih jatuh 2 kali dan harus sampai diobati oleh tenaga medis. Namun hal tersebut tidak menyurutkan pengabdian saya selama 6 tahun di sekolah tercinta. SD Negeri 4 Kalikarung memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 68 orang. Jumlah ini sedikit karena lokasi sekolah hanya berdekatan dengan satu kampung saja. Kemudian ada 1 kepala sekolah dan 8 guru. Profesi masyarakat sebagian besar adalah penyadap pinus dan petani. Rapor pendidikan tahun 2025 menunjukkan capaian baik pada aspek kualitas pembelajaran. Namun jika dicermati, terdapat penurunan pada aspek manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Berdasarkan data analisis tersebut disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang harus segera dibenahi. Hal tersebut seirama dengan permasalahan di kelas 4 yakni rendahnya nilai ulangan harian materi pelestarian sumber daya alam. Sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki proses pembelajaran pada mata pelajaran IPAS. Terdapat 3 hal yang menjadi tantangan utama bagi saya. Ada 2 aksi yang saya lakukan. Yang pertama, aksi di luar jam pembelajaran. Saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui keresahan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, berefleksi. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui apa saja yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan. Yang ketiga, saya rajin berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang ada. Kemudian peningkatan kompetensi dengan mempelajari kebijakan terbaru dari pemerintah, mengikuti workshop, kemudian memanfaatkan platform digital seperti Ruang GTK, media sosial, dan lain-lain. Saya mendesain pembelajaran dengan capaian pembelajaran pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan pelaksanaan permainan harta karun. Permainan ini saya pilih karena sudah ada penelitian yang menunjukkan keberhasilan dengan adanya permainan harta karun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, semangat, luar biasa. Berdoa mulai. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi. Siswa sudah memiliki kartu presensi yang berisi data diri dan barcode. Kemudian mereka men-scan pada perangkat yang sudah disiapkan. Hal ini untuk mengenalkan siswa tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar ini, kira-kira kalau gambar ini itu gambar gimana ya? Tinggi sekali. Kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu kegiatan asesmen diagnostik kognitif mengenai hasil alam yang ada di lingkungan. Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengecek bagaimana perasaan siswa hari ini.
Kemudian, guru memotivasi siswa agar semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru menayangkan video kondisi lingkungan sekolah dan memberikan pertanyaan mendasar kepada siswa. Mari kita bersama-sama belajar memanfaatkan pertumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Siswa dikelompokkan menjadi 3 kelompok kecil menggunakan website Spin It Well. Untuk membagikan peta harta karun, guru bermain quick bell. Jadi kelompok pertama yang berhasil menekan bel dan menjawab benar, dia akan mendapatkan peta pertama. Ninja Ayu, silakan keluar dan dibuka. Siswa keluar kelas dan menelusuri setiap pos untuk menyelesaikan misi. Namun sebelumnya siswa harus memindai augmented reality untuk mengetahui tema produk yang akan dibuat. Pada misi pertama, siswa merancang proyek peningkatan nilai guna bunga pinus dan menggunakan berbagai sumber belajar untuk menggali ide produk. Misi kedua, siswa mendiskusikan tujuan, langkah kerja, pembagian tugas, dan jadwal. Misi ketiga, setiap kelompok mencari bunga pinus kering yang jatuh. Adapun kelompok 1 membuat briket ramah lingkungan dari bunga pinus. Kemudian untuk kelompok 2 membuat gantungan kunci, hiasan dinding, dan juga tempat pensil. Kelompok 3 membuat aromaterapi sebagai pewangi dan pengusir nyamuk. Ya, ini kesulitannya di mana, Arikin? Nyetak. Ya, kenapa sulit kira-kira? Selanjutnya, uji kelayakan apakah produk memiliki kualitas yang baik atau tidak. Setiap kelompok menghitung nilai jual produk dari modal yang telah dikeluarkan. Setelah itu, anak-anak memfoto produk, mendesain poster promosi penjualan menggunakan Canva, kemudian poster tersebut ditempel di lingkungan sekolah dan meminta bantuan wali murid untuk mempromosikan melalui media sosial. Setiap kelompok mempresentasikan karyanya di depan dewan guru, teman-temannya, dan juga orang tuanya. Dilanjutkan dengan kegiatan jual beli barang. Kemudian, siswa berefleksi tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Guru memberikan penguatan dan apresiasi serta mendorong siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Guru membagikan lembar evaluasi dan menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam. Dari Pelita Malam, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu semata, namun bagaimana kita membekali anak-anak agar mereka mampu mengolah rasanya, mengolah raganya, mengolah karsanya, dan mengolah pikirnya agar tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memiliki pengalaman belajar memahami, yakni proses siswa memahami dan menganalisis potensi sumber daya alam di sekitar melalui video dan diskusi. Kemudian pengalaman belajar mengaplikasikan terbukti dari kegiatan membuat berbagai produk dari limbah bunga pinus. Dan pengalaman belajar merefleksi terjadi saat siswa memikirkan hal menarik dan permasalahan apa saja yang ada selama proses pembelajaran. Kemitraan antara warga sekolah, orang tua, dan masyarakat juga terjalin dengan baik sehingga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kolaboratif. Selain itu, produk-produk yang dibuat siswa memiliki nilai jual sehingga memungkinkan untuk dikembangkan. Secara keseluruhan, Pelita Malam ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai IPA materi pelestarian alam. Kemudian siswa mampu menemukan solusi pelestarian alam dengan pembuatan berbagai produk dari limbah bunga pinus dan juga memberikan pengalaman yang bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya jadi tahu bahwa bunga pinus bisa dibuat macam-macam benda dan juga bisa dijual. Terima kasih Bu Vina telah memberitahu saya banyak hal. Pembelajaran mendalam yang dilakukan Bu Vina sangat menginspirasi dan saya akan melakukan di kelas saya. Terima kasih Bu Vina. Perkenalkan, saya Yudi Purwono, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kalikarung. Bahwasannya pembelajaran mendalam yang sudah dilakukan oleh Bu Vina Ulineha Arifin Febrianti SPD itu sudah sangat bagus, sangat menarik, dan sangat baik. Hal ini beliau memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu bunga pinus, untuk kreativitas. Pelajaran yang dilakukan Bu Guru Vina di kelas 4 sangat bagus ya, sehingga mendorong anak kritis. Saya berharap pendekatan pembelajaran mendalam dapat diterapkan di semua mata pelajaran dan produk dari limbah bunga pinus ini bisa diproduksi dalam skala yang besar agar menjadi pelopor ekonomi hijau di lingkungan sekolah. Saya Vina Ulineha Arifin Febrianti, guru SD Negeri 4 Kalikarung, mengajak Bapak Ibu guru untuk terus menjadi pelita di dalam kelas, karena langkah kecil yang kita lakukan saat ini akan menjadi cahaya di masa depan.